Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufik di sini, NIM saya 1810301141. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum manajemen bencana. Langsung saja, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat kaya akan hasil alamnya. Terdiri dari ratusan gunung berapi, diapit oleh dua benua yang dimana hal tersebut menyebabkan Indonesia termasuk negara yang rawan terjadi bencana seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, dan lain-lain. Tentunya bencana tidak datang karena faktor alam saja, tetapi bisa saja bencana-bencana tersebut ada di sekeliling kita. Seperti kecelakaan lalu lintas, transportasi, darat, udara, dan laut, kecelakaan industri, kerusuhan atau bentrok antar suku, dan lain-lain. Pada saat terjadi bencana seperti ini, yang sudah saya sebutkan beberapa, untuk memudahkan tenaga kesehatan atau para relawan yang terjun di lapangan pada saat terjadi bencana, diperlukan triage. Triage ini merupakan suatu sistem untuk melakukan pemilihan penderita berdasarkan kebutuhan pertolongan medis atau kondisi klinis korban dengan tujuan untuk menentukan prioritas penanganan dan evakuasi korban. Selanjutnya di sini ada tujuan triage. Tujuan triage yang pertama, mendapatkan hasil yang sebaik mungkin pada kondisi jumlah pasien besar dengan sumber daya yang terbatas. 2. Transport korban ke sarana kesehatan dengan fasilitas yang memadai. 3. Penentuan prioritas akan menekan. Yang terakhir ada morbiditas, mortalitas, dan kecatatan. Ada pula dasar-dasar triage ini. Yang pertama adalah jumlah cedera, derajat cedera, kemungkinan bertahan hidup. Yang terakhir ada sarana dan kemampuan atau sumber daya. Nah, apa saja sih yang dilakukan pada triage ini? Yang dilakukan pada triage ini adalah 1. Penilaian tanda vital dan kondisi korban bencana. 2. Penilaian harapan hidup. Dan penilaian tindakan yang diperlukan. Penilaian kemampuan medis. Prioritas penanganan definitif. Yang terakhir ada pemberian label. Dalam proses mengevakuasi korban, khususnya untuk korban yang jumlahnya sangat banyak, supaya kita mengetahui siapa yang diprioritaskan, siapa yang harus didahulukan dan dikirim kemana. Metode yang dilakukan adalah yang pertama itu primary survey. Di sini kita mengecek mulai dari airway atau jalan napasnya, breathing atau pola pernapasannya bagaimana, spontan atau tidak, circulation atau apakah denyut nadinya terdeteksi atau tidak. 2. Prioritas. Setelah mengetahui ABC atau CAB-nya, kita bisa melakukan prioritas, yaitu memilih mana korban yang harus diprioritaskan terlebih dahulu sesuai dengan keadaannya. Yang ketiga itu ada pengkodean atau labeling. Setelah kita menentukan mana korban yang akan kita prioritaskan, kita bisa melakukan pengkodean atau labeling, yang dimana di dalam labeling ini ada 4 warna, yaitu hitam, merah, kuning, dan hijau. Warna ini digunakan sesuai dengan kondisi korban. Yang terakhir itu ada treatment dan transportasi. Setelah kita memberikan label pada korban, baru korban akan dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat sesuai dengan kondisi korban untuk dilakukan pemeriksaan tindakan lebih lanjut. Baik, selanjutnya ada klasifikasi ya. Klasifikasi prioritas. Klasifikasi prioritas ini yang label tadi, hitam prioritas 4, itu status korban adalah meninggal atau korban luka sangat berat dan tidak bisa diselamatkan lagi. Contoh seperti mati, batang otak, dan penyakit terminal. Yang kedua ada merah prioritas 1. Status korban adalah segera atau mengancam jiwa atau fungsi vital, masih memiliki harapan hidup.
jika mendapatkan penanganan segera atau resusitasi. Dapat meninggal dalam 2 jam atau lebih cepat jika tidak ada penanganan yang tepat. Contohnya, obstruksi jalan nafas, kegawatan pernapasan, shock, dan trauma parah. Luka bakar dengan trauma inhalasi dibawa ke RSUD atau RSUP terdekat. Yang ketiga ada warna kuning, prioritas kedua ya. Status korban adalah mendesak atau potensial mengancam jiwa atau fungsi vital bisa tidak segera ditangani atau tidak segera ditangani. Evakuasi ke fasilitas kesehatan sebelum 6 jam. Biasanya kondisi yang membutuhkan pembedahan, penanganan dan pemindahan bersifat jangan terlambat. Oke, contohnya trauma abdomen, trauma dada tertutup dan ancaman asfiksia, trauma ekstremitas pada dan patah tulang dengan perdarahan yang terkontrol, trauma kepala tertutup, trauma mata dan luka bakar derajat sedang dibawa ke RS kecil saja. Baik, yang selanjutnya ada warna hijau ya. Ya guys ya, hijau prioritas 3. Status korban adalah tunda atau evaluasi atau penanganan seperti pelayanan biasa tidak perlu terlalu mendesak, dapat ditunda jika ada korban yang lebih memerlukan penanganan atau evakuasi terlebih dahulu. Contohnya itu luka memar atau lecet, fraktur simpel tertutup, ada luka bakar ringan, itu perlu dibawa ke puskesmas saja ya guys ya. Baik, selanjutnya metode yang dipakai dalam pelaksanaan triage adalah sistem START. START itu adalah simple triage and rapid treatment. Baik, awal itu yang pertama panggil semua korban yang dapat berjalan dan perintahkan pergi ke suatu tempat. 2. Semua korban ditempati dapat kartu hijau. Baik, yang selanjutnya itu airway. Airway penderita terdekat apakah masih bernafas? Jika tidak bernafas, buka airway atau jalan napas. Tetap tidak bernafas itu hitam. Bila kembali bernafas itu merah. Bernafas spontan bisa ke tahap berikutnya. Baik, yang kedua itu ada breathing, napas spontan. Selanjutnya yang ketiga ada sirkulasi, periksa arteri radialis. 1. Tidak teraba sama dengan merah atau merah. 2. Teraba atau tahap berikut. Oke. Selanjutnya ada kesadarannya guys ya. Ini yang terakhir ya guys. Kesadaran. Yang pertama, tidak dapat mengikuti perintah, tandanya itu merah. Yang kedua, dapat mengikuti perintah, itu diberi tanda kuning. Oke. Inilah yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.